Oke, berhubung besok libur, kayaknya sekarang diganti ke hari Rabu. Nah, algoritma sekarang yang akan dibahas itu materinya tentang brute force. Masuk ke definisi dulu ya. Definisi brute force itu adalah sebuah pendekatan yang lempeng atau lurus ya, straightforward untuk mecahin suatu masalah. Nah, biasanya ini didasarkan kepada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi atau konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force ini tuh memecah masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang sangat jelas atau obvious. Nah, ini udah kita bahas sebenarnya waktu awal-awal, waktu di materi greedy itu udah sempat sedikit dibahas. Dan ini juga dari semester 1 sebenarnya udah dipelajari untuk algoritma-algoritmanya. Sekarang kita masuk ke properti umum dulu ya. Apa aja sih properti yang ada di brute force ini? Nah, contohnya itu kalau kita misalkan punya uh, algoritma untuk menghitung A pangkat N, di mana A-nya lebih besar dari 0 dan N-nya tuh bilangan bulat yang tidak negatif. Nah, kan contohnya gini ya, kalau A pangkat N, itu A pangkat N sama dengan A kali A berjumlah N kali. Nah, ini jika N-nya lebih besar daripada 0. Nah, hasil dari A pangkat N itu sama dengan 1 jika N-nya itu nilainya adalah 0. Oke kan, A pangkat 0, bilangan apapun pangkat 0 nilainya 1 ya. Nah, algoritmanya itu caranya kita mengkalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita contohin, misalnya kita coding ya, itu bentuknya jadi kayak gini. For ini dari I sama dengan 0 sampai ke N. Nah, di dalam for-nya itu kita mengalihkan 1 dengan A sebanyak N kali. Nah, jadi maksudnya itu sebelum for ini saya lupa. Di sini A-nya itu kita deklarasi sama dengan 1. Nah, dalam for-nya kita taruh sini A sama dengan A dikalikan A. Kayak gitu. Nah, jadi nilai A pertama kali itu nilainya 1. Oh, ini salah, ini harusnya kita mulai dari 1 ya. Kenapa? Nanti kalau misalnya kita mulai dari 0, nanti dikali 0 nilainya akan selalu 0. Jadi kita mulai dari 1. Kayak gitu. Oke, paham ya? Itu contoh dari algoritma brute force juga. Nah, sekarang contoh lainnya itu menghitung n faktorial. N faktorialnya itu n-nya itu berbentuk bilangan bulat yang tidak negatif. Nah, maksud n faktorial kan kayak faktorial biasa, itu dia mengalihkan dari 1 sampai ke n-nya ya. Naik 1 kali 2 kali 3 terus sampai ke n yang di input. Ini jika n-nya lebih besar daripada 0. Nah, kalau n-nya 0, dia akan langsung return 1 aja. Kan ya, 0 faktorial itu nilainya 1 kan. Maka itu kita langsung ngasih 1 kalau n-nya sama dengan 0. Nah, algoritmanya itu kita mengalihkan n buah bilangan, yaitu 1, 2, 3 sampai ke n itu bersama-sama. Nah, kalau mau decoding kayak tadi itu sebenarnya sama aja, kayak gini, dari 1 sampai ke n. Cuma nantinya ini dikali ke, misalnya dikali i gitu kan. Nanti kan i-nya naik tuh. Dari 1 dikali 1, terus i-nya naik ke 2, nanti yang tadinya 1 dikalikan ke 2 ini. Gitu. Kalau i-nya 3, nanti hasil dari 2 kali 1 ini dikalikan dengan yang 3. Terus naik 4, i-nya 4. I-nya 4, A-nya tadi udah 3 kali 2 kali 1 ya. Dikalikan sekarang dengan yang 4. Kayak gitu contohnya. Sama aja. Nah, terus ada mengalihkan dua buah matriks yang berukuran n kali n. Misalnya C itu adalah A kali B, maksudnya ini tuh matriks ya. Sama. Maksud dari C, A, B itu matriks. Dan elemen-elemen matriks dinyatakan sebagai C, I, J, terus A, I, J, dan juga B, I, J. Nah, kan kalau dari pengkalian dua buah matriks itu rumusnya misalnya C, I, J itu sama dengan A, I1, B, 1J ditambah dengan A, I2, B, 2J, kayak gitu kan ya. Maksudnya itu kalau di mana ya? Sini nih, soalnya. Kan kalau matriks itu misalnya kita punya matriks 1, yang ada 4, 2, 3, 5, lalu kita mau kalikan di sini dikali dengan berapa ya? 5, 1, 6, 2. Nah, kan nanti yang dikalikan itu kan nilainya ini ya.
ini dikalikan ke 5, 6 gitu kan. Kalau masih ingat, jadinya 4 dikali 5 ditambah berapa tuh? 2 dikali 6 gitu. Ini dikurung terus dikalikan dijumlah gitu. Dijumlah dengan yang ini 3 kali 35 dengan sini terus gitu sampai ke yang 1 2. Oke, dijumlah gitu terus kan. Dia tuh menjumlahnya ke ini nih. AI1 dikalikan B1J. Nah, pokoknya inti dari itu kayak gitu, maksud dari perkaliannya. Nah, algoritmanya itu kayak gimana? Algoritma itu kita menghitung setiap elemen hasil perkalian satu per satu dengan cara mengalihkan dua buah vektor yang panjangnya n. Ya, kayak gini ya. Cuman kalau kayak gini, coba kalian pikirin gimana cara bentuk for-nya dalam cara brute force-nya gitu ya. Pakai for segala macem. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Jadi for-nya ada berapa tuh? Ada 3 kali for malah. Banyak buat. Nah, ini prosedurnya dia inputnya itu berupa A, B yang berupa matriks. Ada N, itu nilai N itu ordo matriksnya itu berjumlah N. Lalu outputnya adalah C. Itu ukuran matriksnya N ya, benar. Ordonya. Mengalihkan matriks A dan B ukuran N kali N menghasilkan matriks C juga yang ukurannya sama N kali N juga. Nanti dia bakal nge-return atau output itu C matriksnya. Ini deklarasinya ada I, J, K buat for-nya, I, J, dan K di sini buat pengulangan. Sini ada inisialisasi mulai dari bukan C, I, J nilainya 0. Kita nilai awal dulu nilainya 0. Nanti kalau udah kita hitung untuk IJ-nya, tuh ini rumus perkaliannya ya. Bisa dibaca lebih detail, pahami. Lalu kita next saja untuk ininya. Berikutnya adalah menemukan semua faktor dari bilangan bulat n selain dari 1 dan n itu sendiri, atau pemfaktoran ya. Definisinya itu bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Nah, maksudnya itu apa? Misalnya kita punya bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B. Nah, misalnya kita punya bilangan bulat A-nya 6 deh, 6 ya. Nah, 6 adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Contoh, misalnya bilangan bulat B itu adalah 2 ya, kan selain 1 dan N. Berarti selain 1 dan 6. Kita ambil contoh 2. Nah, bilangan bulat 6 adalah faktor dari bilangan bulat 2 jika 6 habis membagi 2. 6 habis juga dibagi 2. 6 bagi 2 kan 3, nggak punya sisa kan. Nah, dia itu habis. Artinya dia itu merupakan faktor. Jadi bilangan bulat 2, bilangan bulat B ini, itu merupakan faktor yang benar gitu ya. Pemfaktoran kayak biasa gitu. Nah, ini ada algoritmanya untuk prosedur cari faktor dengan n input, itu integer. Nah, ini mencari faktor dari bilangan bulat n selain 1 dan n itu sendiri. Nah, inputnya adalah n, keluarannya setiap bilangan yang menjadi faktor n dicetak. Deklarasinya ada K, kita mulai dari 1, K-nya. Di sini ada boolean ketemu sama dengan false. Nah, kita masuk ke looping for ya, ini baru ngecekannya. Nah, kalau kita ngecek nih dari for dari K sampai 2 sampai ke n bin 1, kita cek if n atau n itu yang angka yang kita input di mod itu maksudnya bilangan sisa ya. Sisa dari di mod K itu tadi ya 6 mod 2. Nah, 6 mod 2 kan sisanya habis tuh 0. Nah, kalau misalkan 0 kita write K-nya. Kita tulis K-nya itu berapa? K-nya 2 misalnya tadi kan. Nah, K-nya 2 berarti K 2 itu benar ya. Kalau dia itu merupakan faktor dari si n. Gitu. Nah, di sini ada kemudian cari elemen terbesar atau terkecil, yang mana soalnya itu diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n yang berupa bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini dinyatakan sebagai A1, A2 sampai ke AN. Carilah elemen terbesar di dalam himpunan tersebut. Nah, di sini kita mencari elemen terbesar itu berarti kita cari dari semua array yang ada. Yang tadi tuh A1 sampai AN. Kita cari satu-satu, apakah A1 itu bilangan terbesar. Kalau ini kita cek ke A2,
tadi kita bandingin A2 dengan A1 mana yang lebih gede. Kalau ternyata lebih gede misalnya A1, kita simpan nilai A1 nya sebagai max. Terus kita bandingin lagi ke A3. Nah, nilai dari A3 ini dibandingkan dengan yang nilai max tadi yang disimpan, itu lebih gede yang mana, kayak gitu. Seterusnya sampai dicek sampai ke A yang terakhir, yaitu AN. Gitu, paham ya? Nah, di sini tuh mencari elemen terbesar di antara elemen yang tadi. Elemen terbesar disimpan ke dalam max, masukannya adalah ini, keluarannya adalah yang max tadi. Kayak tadi ya, pertama kita simpan max, itu nilainya elemen pertama A1. Lalu kita masuk ke for, pengecekan mulai dari elemen kedua, misalnya kita mulai dari sini, elemen kedua. Nah, terus kita cek lagi nih apakah nilai yang baru tadi yang lagi kita cek, apakah lebih besar daripada max yang tadi ya. Max tadi kan A1, kita cek. Nah, kalau ternyata lebih besar ini, kita masukin ke yang barunya. Kita perbaharui max ya. Terus kita looping terus sampai ke nilainya N, atau sampai for-nya itu mencapai N. Nah, ini masuk berikutnya adalah sequential search. Sequential search ini kita udah pelajari di semester 1 sebenarnya di DDP, kalau yang masih ingat. Itu soalnya misalnya kita punya N buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1 sampai AN, cari apakah X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Nah, kalau X ditemukan, maka lokasi indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam ubah ID X. Jika X yang nggak kedapat, maka ID X-nya diisi dengan nilai 0. Nah, ya simpelnya, kalau ternyata ketemu ID X-nya itu kita masukin sebagai elemennya ya. Lokasi elemennya, misalnya nilai yang dicari adalah 2, dan ternyata nomor 2 itu terdapat di elemen ke-5. Maka yang kita return itu mengembalikan adalah indeks ke-5 atau nilai 5 itu sendiri. Kalau nggak ada, kita return 0. Return min 1 juga bebas sih mau return berapa misalnya. Nah, ini algoritmanya bisa dilihat ya, ada inputnya itu array dari A1 sampai ke N. Lalu ada X itu adalah yang dicarinya, untuk mencari X di dalam elemen ini. Lalu ada outputnya ID X atau elemennya. Nah, kita cek algoritmanya, deklarasinya ada K, kita masuk ke algoritma, kita input K-nya 1. Nah, ini while K kurang dari N, dan juga A-nya bukan yang dicari. Artinya, selama nilai K-nya itu belum mencapai N, dan juga nilai A-nya itu tuh nggak sama dengan X. Jadi selama nilainya belum nyampe N, K-nya belum nyampe N, dan nilai yang dicari itu belum ketemu, ya kan? Maka kita akan plus K-nya. Nah, ini di end while-nya itu kalau misalnya harusnya ini ya, ada tambahan lagi nih. Nah, tambahannya ini di sini misalnya. If AK, misalnya AK itu nilai di array A elemen ke K ya. Jadi ini harusnya nih if ini nih, if else itu masih masuk ke dalam looping yang while, karena dia bakal ngecek satu-satu kan. Jadi if else ini masuk ke dalam while harusnya biar benar. Nah, kayak gitu kita cek apakah nilai dari AK sama dengan X. Kalau iya, kita masukin ke ID X. Dan kalau enggak, kita ya masukin 0 aja ke nilai ID X-nya. Terus kita return. Kompleksitasnya adalah ON. Bener ya, karena loopingnya cuma sekali di sini, while sekali, dia akan ngelakuin loopingnya sebanyak n buah bilangan atau n buah array gitu ya. Terus adakah algoritma pencarian elemen yang lebih mampus daripada ini? Jawabannya ada ya, yaitu binary search. Kalian bisa searching sendiri apa itu binary search dan sebagainya. Terus kita masuk aja ke bubble sort. Apa metode bubble sort ini, kita baca apa metode yang paling lempeng dalam memecahkan masalah pengurutan. Nah, jawabannya itu bubble sort. Algoritma bubble sort mengimplementasikan teknik brute force dengan jelas sekali. Ini udah pernah dibahas juga di semester 1 di DDP kalau yang masih ingat. Ini pseudocode-nya ini ada kayak gini. Dia itu punya input tadi ya, ada array L atau tabel sama aja.
Terus ada n buah integer atau batas dari array-nya. Terus kita urutin di sini algoritmanya mulai dari for i sama dengan 1 sampai ke n. Nah, lalu di for kedua itu untuk for yang pengecekan, dia mengecek dari n turun ke i plus 1, atau kita turun terus gitu ya sampai ke i nilainya yang atas. Kita ngecek dari array L elemen K apakah lebih kecil dari L elemen K min 1, kita cek ke yang K sebelumnya. Nah, kalau emang iya kita tuker nilainya di temp, kita masukin di sini untuk penukaran ya, untuk temp LK dan sebagainya sampai bawah untuk penukaran. Kompleksitasnya itu bisa dilihat adalah ON pangkat 2, atau yang mana ini yang paling lama ya, algoritma sorting yang paling lama itu bubble sort. Adakah algoritma pengurutan elemen-elemen yang lebih mampus daripada brute force? Nah, jawabannya ada ya, yaitu ada quick sort, ada merge sort, yang mana kompleksitasnya itu berupa n log n. Itu udah paling mampus untuk sorting kompleksitas n log n. Nggak ada sorting yang kompleksitasnya n doang. Kita next saja ke uji keperimaan. Maksudnya itu apa? Misalnya kita diberikan sebuah bilangan bulat positif, ujilah apakah bilangan tersebut merupakan prima atau bukan. Jadi kita ngecek angka yang kita input apakah dia itu bilangan prima atau bukan ya. Nah, contohnya ini untuk fungsinya, kita ada fungsi prima, inputnya itu x, nilainya integer. Nah, kita akan return boolean. Nah, artinya kalau misalnya dia itu bilangan prima, kita return true, kalau bukan kita return false. Menguji apakah x yang diinput itu merupakan bilangan prima yang tadi ya. Keluarannya true kalau prima, false jika bukan. Di sini ada deklarasinya K dan Y dan juga tes. Kita masuk ke algoritmanya, di sini ada pengecekan. Ini kalian bisa baca sendiri aja ya, untuk algoritmanya lumayan panjang. Ya, intinya tadi, inti dari tujuan dari prima ini yaitu pengecekan apakah angka yang kita input itu merupakan bilangan prima atau bukan. Gitu. Ini bisa dibaca sendiri aja untuk lebih jelas ya, pahami sendiri biar lebih mantap programmingnya. Oke, ini berikutnya adalah menghitung nilai polinom secara brute force. Nah, maksudnya apa? Misalnya kita punya polinom di sini ya, yaitu nilainya atau fungsi polinomnya itu adalah px yang sebesar an kali x pangkat n ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 terus sampai nilainya a1 kali x plus a0. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya kalau kita punya polinom biasa, misalnya polinom pangkat 3 tingkat gitu ya, tingkatnya 3, misalnya px-nya itu tadi ini sama dengan kita bikin a1 ya, a berapalah gitu, ini bahkan dikali dengan x pangkat misalnya 3 ya, x pangkat 3. Nah, ini kita jumlah dengan a2. Nah, lalu x-nya ini kita dikali dengan x pangkat 2, kan turun ya, sama di sini. Kita mulai dari pangkat paling tinggi, dijumlah, terus n-nya turun, pangkatnya, itu terus, sampai ke, misalnya a3 dikali dengan x, pangkat 1 ya ini, ditambah dengan a4 dikali dengan x pangkat 0, alias 0 doang. Maksudnya 0 doang tuh maksudnya dikali 1 ya, x pangkat 0 kan 1. Ini kita kali 1, misalnya kayak gitu, untuk x pangkat 0. Sama kayak gitu. Jadi ini ininya nilai a-nya itu berupa array, ada macam-macam. Ini array, masing-masing array. Nah, kita ngitung pada titik x yang dicari. Misalnya kita cari x0, berapakah nilainya? Ya udah kita cari di sini kan, kita masukin nilai input x yang tadi. Kita mau masukin berapa? Misalnya 5, kita masukin 5 pangkat 3, kita hitung dikali dengan a1 terserah mau berapa nilainya. Lalu x di sini 2, 5 pangkat 2 dikali dengan a2, terus dijumlah gitu kan. Di sini juga sama, a3 dikali dengan 5, terus a4 dikali dengan nilai a4. Kita mesti dijumlah dengan nilai a4. Oke, kayak gitu simpelnya. Nah, ini ada algoritma menghitungnya, bisa kalian baca. Function polinom inputnya itu x, yang mana x0 itu real.
Sini ada menghitung nilai Px pada X sama dengan X0, koefisien polinom sudah disimpan di dalam tabel A. Derajat polinom N juga sudah didefinisi. Lalu ada masukannya yaitu X0, keluarannya adalah nilai polinom pada X sama dengan X0. Nah, ini maksudnya itu deh, koefisien polinom tuh udah disimpan dalam tabel A atau di dalam array A. Jadi yang tadi nilai A-nya di sini kan kita belum definisi. Itu kita bisa definisi, kita taruh ke dalam sebuah tabel atau sebuah array yang tadi. Nah, itu baru kita hitung di sininya. Ini kalian bisa baca. Ini algoritma kayak gimana, kalian pahami juga ya, baca sendiri. Oke, bisa. Lalu kompleksitas algoritma ini adalah O n pangkat 2. Kenapa n pangkat 2? Di sini bisa dilihat ini ada for. Kan di sini ada for lagi di dalam. Nah, otomatis yang pangkat ini nih, algoritma pangkat sama dengan pangkat dikali X0 itu dilakuin sebanyak n kuadrat kali. Kayak gitu. Ini ada improvementnya, yang mana sebenarnya fungsinya sama, itu untuk menghitung juga. Sini ada sama inputannya X0, yaitu yang tadi ya, nilai yang dicari di titik X0 berapa. Di sini sama, definisi sama, cuman di dalam ini for-nya di sini dia beda. Yang tadi di for-nya itu sebelumnya dia ada 2 for. Nah, di sini nih pangkatnya itu dihitung sebanyak ini ya, banyak banget dihitungnya, n kuadrat. Di sini kita enggak. Di sini pangkatnya itu dihitung mana tadi? Ini pangkat sama dengan X0 di sini. Nah, ini juga. Jadi for-nya cuma dipakai satu kali ya. Coba kalian buktiin kalau bisa apakah benar algoritma ini dengan algoritma yang ini itu bakal nge-return nilai yang sama. Bisa dicek juga. Kalau sama berarti benar, algoritmanya bisa benar dua-duanya. Nah, karena for-nya cuma satu, di sini kompleksitasnya pun berkurang ya, menjadi algoritma yang kompleksitasnya sebesar ON. Kita next ya. Ada karakteristik algoritma dari brute force. Karakteristiknya itu algoritma brute force umumnya tidak cerdas, karena tadi ya kita harus mengecek satu persatu atau melalui semua prosesnya itu. Makanya itu dibilang tidak cerdas dan juga nggak mangkus, karena dia butuhin jumlah langkah yang cukup besar dalam penyelesaiannya. Nah, kadang-kadang algoritma brute force ini itu juga disebut di dalam algoritma yang naif. Nah, kemudian algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena tidak mangkusannya. Nah, akan tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan atau trik-trik khusus, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas atau lebih hebat, lebih cepat daripada algoritma brute force ini. Untuk masalah yang berukurannya kecil, sederhanaan brute force itu biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Contoh ini kalau misalnya kalian punya data yang jumlahnya kecil, ya nggak masalah sih pakai brute force, karena waktu pengerjaannya pun ya nggak signifikan amat dibandingkan algoritma yang cepat kalau misalnya jumlah datanya kecil. Nah, beda hal kalau misalnya kalian punya big data ya, big data itu kan datanya banyak banget. Kalau kalian pakai algoritma brute force itu keterlaluan, makan waktunya bakal lama banget. Kalian harus cari algoritma yang lebih cepat lagi, jauh lebih cepat daripada brute force. Nah, algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus tadi. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mangkus ditinjau dari segi implementasi. Nah, ini maksudnya dari yang lebih mudah diimplementasikan tuh contohnya kayak bandingin aja deh algoritma merge sort yang kemarin dengan algoritma bubble sort yang barusan dikasih lihat ya. Itu lebih pendek mana baris kodenya. Itu contoh sederhananya kayak gitu. Lalu ada contoh lain. Di sini ada pencocokan string. Nah, di sini di soalnya diberikan misalnya A teks yaitu berupa long atau string, panjangnya itu n karakter. Di sini ada patternnya. Yang kedua inputnya yaitu string dengan panjangnya m karakter, di mana m itu lebih kecil daripada n. Nah, jadi pattern yang kita punya itu lebih kecil daripada jumlah atau karakter yang terdapat di string awalnya. Nah, kita akan cari nih, apakah di teks yang ini nih terdapat sebuah pattern yang kita cari. Nah, contohnya biar lebih jelas ada contohnya.
Di sini carilah lokasi pertama di dalam teks yang sesuai dengan pattern. Di sini caranya yaitu mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks dengan bergerak dari kiri ke kanan. Bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks. Nah, ini kita akan melakukan pengecekan sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, yaitu pencariannya berhasil. Lalu satu lagi adalah dijumpai pada sebuah ketidakcocokan karakter, yaitu pencariannya itu nggak berhasil ya. Bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, kita akan menggeser patternnya ke arah kanan. Lalu kita ulangi langkah yang kedua ini. Kita ulangi langkah ini lagi ya. Kita lakuin ini terus sampai habis, sampai ketemu. Nah, contohnya kayak gini ya. Kita punya pattern not, lalu ada teks nobody notice him. Kita ngecek misalnya untuk 3 yang pertama di sini NOB dengan NOT kan nggak sesuai. Kita geser sini NOT-nya, kita geser. Sekarang kita cek OBO dengan NOT dan nggak sesuai ya. Kita cek lagi ke samping, kita geser ke BOD dengan NOT. Kalau nggak sesuai, kita terus geser terus ini sampai akhirnya kita ketemu yang sama, yaitu NOT, dan kita sesuai patternnya juga NOT. Kayak gitu. Di sini juga kita bisa implementasiin untuk data yang sifatnya atau bertipe biner ya. Contohnya ada pattern 001, 011, teksnya ini panjang ya. Kalian ini bisa dicek pakai cara yang sama kayak tadi. Kita geser terus sampai ketemu pattern yang pas di sini. Ini ada nilai dari algoritmanya atau ya pseudoplotnya, di mana kita punya input, masukkan beberapa pattern yang tadi panjangnya itu M di sini ya, pattern input P panjangnya M, dan juga teks string sini T, tipe datanya string, ini juga sama string juga sebelumnya tadi, panjangnya itu adalah N. Tadi kan kita jelas ya, dimana nilai dari N itu harus lebih besar daripada M. Kayak tadi nih, nilai dari N atau nilai dari M itu nilai patternnya 3, sedangkan N-nya itu ada banyak nih. Ada berapa tuh? Sekitar 15 mungkin. Kayak gitu ya, jadi selalu untuk lebih pendek. Nah, algoritmanya kalian bisa baca sendiri. Yang jelas kayak tadi caranya dia bakal plus 1. Ini sebenarnya plus 1 deh di sini ya. Dia bakal geser plus 1-nya. Kalau ketemu, kalau misalnya ternyata udah match apa yang kita cari, kita bakal langsung ngasih tahu aja nilai dari elemen keberapanya. Tuh di sini. Ini kan IDX itu elemen keberapanya. Kita input dari ke looping keberapanya. Kayak gitu. Di sini ada kompleksitas algoritmanya yang untuk kasus terburuk itu bernilai O N dikali M, di mana N-nya itu adalah tadi jumlah panjang dari stringnya, sementara M-nya itu adalah panjang dari patternnya. Kasus rata-ratanya itu kebanyakan untuk ON doang ya. Lalu mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat, ini udah pernah dibahas pada divide and conquer. Soalnya itu diberikan sebuah n buah titik 2D atau 3D, tentukan 2 buah titik yang terdekat atau satu sama lain. Nah, jarak 2 buah titik itu ada rumusnya, bisa pakai rumus D sama dengan akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Di matematika ada berkali-kali disebutin itu rumusnya. Sini kalau pakai algoritma brute force, strategi yang dilakukan itu kita akan menghitung jarak untuk setiap pasang titik. Jadi kita nggak bagi 2, kita full untuk semua titik kita hitungin jaraknya. Terus kita bandingin satu-satu. Nah, itu trik, makanya kita ini waktu perhitungan untuk untuk brute force ini itu jauh lebih lama dibandingkan dengan divide and conquer. Nah, makanya itu karena kita membandingkan semua titik yang ada. Kompleksitasnya pun itu akan menjadi ON pangkat 2. Itu udah pasti ya, karena kita bakal bandingin semua titik yang ada, kita hitung jaraknya, lalu jaraknya masing-masing jarak titik tersebut kita bandingin satu sama lain. Kayak gini. Ini sebenarnya hampir mirip untuk algoritma untuk algoritma sorting atau min max gitu. Dia punya 2 for kayak gini.
Makanya kompleksitas logaritmanya menjadi O dari N pangkat 2. Di sini ada kekuatan dan kelemahan metode brute force. Kekuatannya atau kelebihannya itu brute force digunakan untuk memecah hampir semua masalah. Itu semua masalah bisa dipakai di metode brute force. Nah, metode brute force ini lumayan sederhana dan gampang dimengerti, kayak tadi ya, mudah dimengerti. Metode ini itu menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, cocokan string, perkalian matriks, dan sebagainya dan yang lainnya. Metode brute force menghasilkan algoritma yang baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam suatu tabel atau list. Kelebihannya, metode brute force ini jarang menghasilkan algoritma yang mampus, ya karena dia mesti ngecek semuanya ya, ngelakuin semua itu dicek satu-satu, makanya dia nggak mampus. Beberapa algoritmanya itu sangat lambat dan nggak bisa diterima. Contohnya kalau kita bandingin bubble sort, kita pakai di big data. Contohnya kayak gitu. Itu kita nggak mungkin pakai bubble sort di situ. Lalu tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya karena terlalu standar, terlalu linear, biasa banget. Ya, cupu lah kalau yang pakai itu. Di sini ada Ken Thompson, salah seorang penemu Unix, mengatakan when in doubt, use brute force. Jadi kalau kita lagi ragu, kita pakai brute force saja, katanya. Faktanya, kernel Unix yang asli lebih menyukai algoritma yang sederhana dan kuat atau robust daripada algoritma yang cerdas tapi rapuh. Nah, maksudnya lebih kayak gitu ya. Di sini ada berikutnya exhaustive search. Exhaustive search itu adalah teknik pencarian solusi yang secara solusi brute force untuk masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Nah, maksud simpelnya dari ini tuh exhaustive search itu kayak mengecek semua setiap kemungkinan ya, atau semua kombinasi yang ada. Contoh misalnya kalau kita punya password, nah kita bakal ngecek kalau ada yang mau bobol, kita harus mengecek satu persatu kemungkinan yang ada. Misalnya kita passwordnya pin dari 1 sampai dari 19 terus 0, kita ngecek 111, 112 terus sampai ke semuanya yang cek itu sampai ketemu intinya gitu ya. Itu exhaustive search. Jadi kita ngecek satu-satu setiap permutasi yang ada. Di sini langkah-langkahnya ada enumerasi list setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Kita bikin listnya di solusi yang mungkin, lalu evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Bikin saja beberapa kemungkinan solusi yang nggak layak bisa dikeluarin, dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini. Lalu kalau bicaranya berakhir, umumkan solusi terbaiknya apa. Jadi kayak tadi ya, kita bikin list semua solusi yang mungkin yang bisa, lalu kita cek satu-satu solusi apa list tadi nih yang udah kita bikin satu-satu, apakah list itu bisa atau yang terbaik kayak gitu. Lalu kalau iya, kalau list benar, kita bakal print atau kita umumin yang mana yang paling bagus atau yang benar. Meskipun algoritma ini tuh secara teoritis menghasilkan solusi, tapi waktunya itu dan sumber dayanya itu lumayan gede karena dia tadi ya menyimpan setiap solusi yang ada. Kita hitung semua solusinya itu satu-satu, makanya itu kita butuh sumber daya dan waktu yang lumayan lama. Di sini ada solusi permasalahan berikutnya, yaitu TSP ya, atau Traveling Salesperson Problem. Ini udah pernah dibahas di matematika diskrit ya, kalau yang masih ingat TSP itu apa. Ada persoalan diberikan n buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Terus temukan perjalanan atau tour terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatannya. Persoalan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Nah, kalau yang masih ingat sirkuit Hamilton itu apa? Sirkuit itu kan sirkuit itu dimana kita harus melalui semua titik dan harus kembali ke titik asal. Itu yang disebut dengan sirkuit. Nah, Hamilton itu adalah berarti kita melalui semua titik yang ada itu dan kembali ke awal. Tapi kita hanya boleh melalui satu titik satu kali. Itu yang disebut dengan sirkuit Hamilton. Nah, cara untuk menggunakan exhaustive search untuk TSP tadi, kita enumerasikan list yang tadi untuk semua sirkuit Hamilton yang ada, lalu kita hitung semuanya
untuk semua tadi itu yang list tadi, kita hitung semua bobotnya yang ditemukan. Nah, lalu kalau udah kita bakal pilih yang mana yang punya bobot paling kecil. Contohnya, kita punya ini nih. Kita punya 4 buah titik. Kita bisa lihat ya, A terhubung ke B, A terhubung ke C, dan sebagainya. Nilainya ada A, B nilainya 12, kayak gitu. TSP dengan nilai titik atau N sama dengan 4. Simpul awalnya kita mulai contoh misalnya dari A. Artinya kita mulai dari titik A, kita pergi ke simpul manapun yang kita harus melalui satu kali untuk masing-masing simpul, tapi ujungnya kita harus balik ke simpul A. Listnya itu kan kita bisa lihat sini, itu dari A, B, C, D, lalu ke A lagi lewat jalur ini ya, A ke B, terus ke C, ke D, balik ke A. Lalu kita bisa lewat jalur A, B, D, C, A, B, D, C, A, gitu. Nah, ini kita list satu-satu setiap kemungkinan yang ada, yaitu berjumlah 6 ya kalau di sini. Jadi semua kemungkinan jalur yang bisa dilalui itu berjumlah 6. Kalau udah kita hitung satu-satu, kita jumlahin itu 10 tambah 12 tambah 8 tambah 12 nilainya berapa? Sini ya, 10 tambah 12 tambah 8 tambah 15 nilainya 45. Terus kita jumlahin semua kemungkinan yang ada. Kalau udah ketemu misalnya, terus kita ini ya, kalau udah ketemu berarti nilainya 32 contohnya. Jadi gitu. Di sini ada algoritmanya untuk n buah simpul, semua rute perjalanan yang mungkin dibangkitkan dengan permutasi dari n-1 buah simpul. Ya intinya nih untuk matematikanya ya, untuk kira-kira ada berapa nih kemungkinan atau kemungkinan rute perjalanan yang ada. Contoh misalnya kayak tadi itu n-nya tuh berupa berapa nih? N-nya misalnya 4 ya. Kita punya 4. Maka kemungkinan rutenya tadi tuh berjumlah 6 alias n-1 faktorial. 4 min 1 yaitu 3 faktorial nilainya 6. Kayak tadi ya. Bener kan? 6. Nah kayak gitu. Kalau misalnya 6 n-nya itu berjumlah 6, tinggal di 5 faktorial aja nilainya berapa. Lalu di sini ada jika diselesaikan dengan metode exhaustive search, maka kita harus mengelist tadi atau mengenumerasi sebanyak ya ini nih tadi n-1 faktorial buah sirkuit Hamilton. Lalu kita hitung masing-masing setiap bobotnya berapa, dan akhirnya kita akan memilih sirkuit mana yang nilainya paling kecil. Nah, untuk karena itu nih TSP ini nih, dia itu kompleksitasnya berupa n dikali n faktorial, atau kita bisa simpelnya n faktor kayak gitu, n kali n faktorial. Di sini sebenarnya untuk perbaikan kalian bisa baca sendiri aja. Ini intinya itu gimana caranya untuk algoritma yang tadi itu dibikin biar lebih singkat atau lebih cepat prosesnya. Dengan tadi ya, dengan metode heuristik. Kita masuk ke contoh berikutnya aja, itu ke knapsack. Knapsack itu kayak udah pernah dibahas di greedy udah, lalu di yang kemarin kalau salah udah dibahas juga di backtracking. Intinya sama kayak sebelumnya. Kalian udah harus pada ngerti ya knapsack itu kayak gimana. Kita langsung skip ke cara brute force-nya aja. Mana cara brute force-nya di sini. Kita akan bikin semua list, semua kemungkinan himpunan yang bisa. Kita list semua, lalu kita hitung lagi semua semua dari list tadi. Lalu kita pilih yang memberikan keuntungan paling besar. Contohnya misalnya nih, di sini contohnya kita bikin list misalnya mulai dari himpunan 0 atau tidak ada barang yang kita pilih. Lalu kita pilih barang masing-masing satu jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita pilih barang yang jumlahnya 2. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Lalu kita list juga barang yang jumlahnya 3. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Dan terakhir kita list semuanya, yaitu yang paling besar 1, 2, 3, 4-nya. Terus kita hitung dah, ini layak kan? Kalau himpunan 0 kan layak nih, dia tuh nggak melebihi knapsack, maka dia masuk ke solusi yang layak. Total keuntungannya itu sebesar 0. Kalau kita masukin 1, bobotnya itu 2, masih layak. Hitung keuntungannya lagi 20 terus sampai sini. Kalau nggak layak kita tulis nggak layak.
kalau kita udah hitung semua nih, listnya udah dihitung, kita tentuin yang mana yang ngasilin profit paling gede. Kayak gitu. Sama aja kayak yang tadi sebenarnya. Kompleksitasnya pun juga sama, yaitu beda nih. Di sini O kali N kali 2 pangkat N. Jadi lumayan lama untuk perhitungannya. Nah, di sini ada terakhir yaitu exhaustive search dalam bidang kriptografi. Nah, dalam bidang kriptografi, ini merupakan teknik yang digunakan penyerang untuk menemukan kunci enkripsi dengan cara mencoba semua kemungkinan kunci. Ini kayak yang tadi udah dijelasin ya, tentang tadi pakai pin misalnya 111, 112, kita cek semuanya kita cek sampai ke terakhir 999 misalnya. Serangan semacam ini dikenal dengan nama exhaustive key search attack atau brute force attack. Nah, ini dalam bidang kriptografi contoh, misalnya kita punya panjang kunci enkripsi pada algoritma DES atau data encryption standard jumlah 64 bit. Dari 64 bit data tersebut, hanya 54 bit yang digunakan dan 8 sisanya itu nggak dipakai. Jumlah kombinasi kunci yang harus dievaluasi oleh pihak lawan itu sebanyak 2 pangkat 56 karena kita 56 bit ya. Nah, jadi total kemungkinannya itu karena 2 diambil dari 0, 1 karena kita pakainya bit, jadi 0, 1 kemungkinannya lalu ada dipangkati dengan 56 yang 56 bit yang digunakan. Total kemungkinannya itu ada sekitar segini nih, lumayan banyak ya. Nah, jika untuk percobaan dengan kunci membutuhkan waktu 1 detik, maka untuk yang tadi nih kita mau nge-unlock sistem ini dengan kemungkinan sebanyak ini dengan 1 kali pengecekan itu 1 detik, itu waktu komputasinya itu kurang lebih selama paling 200 berapa ini ya, segituan lah, cuma 200 tahunan. Maka itu ini nggak maksimal banget, nggak efektif untuk tadi ya, untuk pengecekan tadi. Meskipun algoritma ini tuh nggak mampus, namun sebagaimana ciri algoritma brute force pada umumnya, nilai plusnya adalah cara ini itu akan selalu berhasil. Karena apa? Karena tadi kita mengecek setiap kemungkinan yang ada, otomatis akan ada satu permutasi itu yang sesuai dengan passwordnya, kayak gitu. Ini kalau misalnya kita pakai ke komputer kuantum, hitungnya bakal jadi berapa menit kali ya, hitungan menit, jadi jauh lebih cepat. Lalu kita bakal mempercepat dengan tadi ya, algoritma yang lihatnya tahunan tadi itu, kita lebih cepat. Gimana caranya? Itu kita pakai dengan teknik yang disebut dengan heuristik. Ya. Teknik heuristik digunakan untuk mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasi secara penuh. Selain itu, teknik ini itu membantu memutuskan kemungkinan solusi mana yang pertama kali perlu dievaluasi. Heuristik adalah seni dan ilmu menemukan. Ya, kata heuristik diturunkan dari bahasa Yunani yaitu eureka, yang artinya menemukan. Matematikawan Yunani bernama Archimedes yang melontarkan kata eureka di sini adalah menemukan kata eureka yang berarti I have found it. Nah, cara untuk mempercepatnya itu kayak gimana? Sebenarnya ini kita masuk ke contohnya aja kali ya. Cara mempercepat heuristiknya. Contoh, kita punya masalah anagram. Anagram adalah penukaran huruf di mana sebuah kata atau kalimat sehingga sebutannya mempunyai arti lain. Jadi misalnya kita punya ini anagram live itu devil, T yaitu it, char adalah march. Jadi kita bolak-balik kata-kata masing-masing huruf di sini itu sehingga menghasilkan suatu huruf lain ya, atau suatu huruf lain yang valid, yang benar, yang terdefinisi di kamus, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita pakai exhaustive search, kita harus mencari setiap permutasi huruf-huruf tadi tuh hingga membentuk suatu kata suatu kata yang benar atau yang mengandung arti. Misalnya kita cek nih di T, kita mengecek satu-satu, misalkan ETA itu kan gak ada artinya, atau enggak it itu ada benar, atau it ini benar, kayak gitu. Kita ngecek satu-satu. Atau tae gak ada artinya juga itu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita ngeceknya satu-satu lama ya. Nah, ada cara menggunakan heuristik, kita bisa misalnya di sini nih, bahasa Inggris huruf C dan huruf H itu selalu digunakan berdampingan sebagai CH. Contohnya itu charm dan march.
Sehingga kita hanya membuat permutasi huruf dengan CH berdampingan saja. Kita nggak perlu ngepisah C dengan H tersebut. Kita bisa dibikin satu variabel, satu ini aja, satu permutasi. Contoh misalnya charm ini kita punya 5 1 2 3 4 5. Ya, kita punya 5 elemen. Itu total permutasinya sekitar 5-1 faktorial atau 4 faktorial. Itu 120 kalau nggak salah nilainya. Kalau nggak salah, berapa ya? 24 apa? 24 deng. 24 ya. Nah, kalau C sama CH-nya ini kita gabungin, otomatis kita punya satu elemen 1 2 3 4. Kita punya total 4 permutasi. Yang tadinya 5, yang charm itu 5, karena CH-nya itu digabung, kita cuma punya 4. Kita kurangi 1 kayak gitu. Nah, itu permutasinya akan lebih sedikit. Kayak gitu. Semua permutasi huruf C berdampingan tidak ditolak dari pencari Anda, kayak gitu tadi. Oke, selesai untuk materi brute force. Jika yang ditanyakan bisa komentar di bawah, bisa tolong like dan subscribe channel ini agar membantu kreatornya untuk lebih semangat dalam membuat konten. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.